Selamat malam, sobat semua. Malam ini, Mr. San akan menceritakan sebuah kisah horor yang diunggah oleh akun Twitter Halo Nindi. Di dalam unggahannya, Halo Nindi mengungkapkan jika cerita tersebut merupakan pengalaman pribadi yang dialami oleh teman SMA-nya yang bernama Ima. Dirasakan oleh Ima dan keluarganya ketika masih tinggal di rumah lamanya. Akan tetapi tidak dijelaskan di mana rumah lamanya, alamatnya di mana, tidak tertera dengan jelas. Langsung saja, ayah Ima adalah seorang seniman pelukis, sedangkan ibunya biasa dipanggil Oma, merupakan ibu rumah tangga. Rumah Ima tepat berada di pinggir jalan raya, namun terasa sepi. Hal ini karena semua kakaknya sudah menikah dan tinggal di rumah masing-masing. Rumah Ima cukup besar, hanya ditinggali ayah, Oma, dan Ima, dan seekor kucing peliharaan. Meskipun rumahnya tepat berada di pinggir jalan, tetapi hawa rumahnya tetap sepi dan sejuk. Banyak sekali kejadian aneh di rumah tersebut. Bukan hanya rumah Ima, akan tetapi tetangga-tetangga juga merasakan hal yang sama, yaitu hantu julid, tapi tidak berani menampakkan dirinya. Di jalanan tempat rumah tinggal Ima, sering terjadi banyak kecelakaan. Kadang beberapa korban dibawa ke depan rumah Ima sambil menunggu ambulan datang. Bahkan jika korban luka ringan, hanya diobati di sana dengan betadine. Suatu hari, ayah Ima kedatangan tamu. Temannya sesama seniman pelukis dari Bali. Ia adalah sosok laki-laki berambut panjang sepinggang. Sebut saja Baim, yang bermalam di rumah Ima. Setelah berbincang dan melihat hasil lukisan ayah, Baim bergegas beristirahat untuk tidur di ruang tamu. Tiba-tiba, tengah malam, antara pukul 12:30, saat semua sedang tidur, Baim teriak minta tolong, memanggil-manggil nama ayah. Sontak semua kaget dan langsung menghampiri Baim. Kalian tahu apa yang terjadi? Rambut panjangnya itu melilit di sandaran kasur.
Ini nyata, bukan cuma di film. Semua panik, berusaha melepas rambut yang melilit. Tidak semua rambut bisa dilepas. Ada beberapa yang harus digunting. Keesokan harinya, Baim memilih tidur di hotel karena terlihat shock dengan kejadian semalam. Saat itu juga, ayah Ima langsung mendatangi Ustadz yang menanyakan hal aneh tersebut. Pasalnya, kamar itu selalu kosong. Dan mungkin saja mereka merasa aneh ada orang yang baru menempati. Jadi mereka kerjain biar Baim tidak betah tinggal di rumah Ima. Malamnya di ruang TV, Ima mendengar sebuah suara orang yang bilang dong 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 berulang kali. Malam itu Ima tidak bisa tidur. Akhirnya dia menumpuk bantal, menutupi telinganya, dan sampai sekarang jadi kebiasaan jika tidur bantal ditumbuk menutupi telinga. Kejadian aneh itu ada setiap mulai jam 11 malam ke atas. Kebiasaan keluarga Ima, jam 8 malam sudah di kamar masing-masing dan tidak ada aktivitas lagi. Tiba-tiba malam itu ada yang buka tutup pintu garasi. Ayah langsung mengecek keluar rumah, memastikan siapa yang mainin pintu garasi. Setelah dilihat, ternyata tidak ada orang. Apalagi pintu garasi yang sudah digembok, mana bisa dibuka tutup. Setelah masuk lagi ke kamar masing-masing, selang beberapa menit, ada yang mengetok pintu, menggerakkan door knocker. Kejadian ini juga sering terjadi di rumah tangga lain. Ya, tentunya tetap saja tidak terlihat. Pernah juga sang pengunggah cerita, yakni Nindi, yang sempat menginap di rumah Ima saat masih kuliah di jurusan broadcast. Sambil menggarap tugas dan mengedit video, Nindi, Ima, dan teman-teman lainnya asyik bercengkrama sebelum tidur. Mereka semua tidur di ruang TV. Karena jika tidur di kamar Ima, tak akan muat dan tak ada yang berani tidur bahkan masuk ke kamar tamu. Saat itu, mereka tidur sangat larut karena terlalu asyik main game. Salah satu dari mereka, Yeye, minta untuk menyalakan terus TV karena takut mendengar hal-hal yang mengerikan. Posisi Nindi waktu itu tidur di tengah, tapi entah mengapa susah sekali untuk tidur. Nindi merasa ada yang memperhatikannya dari arah halaman belakang.
Meski dipaksa untuk tidur, Nindi tak bisa melakukannya. Hingga akhirnya Nindi dibangunkan Ima untuk minta pindah tidurnya di kamar 2. Sedangkan yang lain tetap di ruang TV. Paginya mereka baru sadar kalau Nindi dan Ima tidur di kamar 2. Jujur, Nindi jika mandi lama sekali. Tapi kalau di rumah Ima, dia tidak bisa lama-lama. Ia merasa ada yang memperhatikannya terus-menerus. Apalagi ketika wajah sedang menggunakan facial wash. Suatu hari, ayah Ima ada pameran lukis keluar kota. Jadi Ima tidur bersama ibu di kamar 2. Malam itu, ponsel ibu ada di ruang TV. Paginya, ayah Ima telepon dan menanyakan ada apa telepon semalam. Padahal saat malam itu, ibu Ima tak pegang ponsel sekalipun. Malam selanjutnya, ponsel ibu Ima seperti biasa ada di ruang TV. Tiba-tiba saja berdering. Sontak, ibu membangunkan Ima, minta diantar untuk membawa ponselnya. Tapi Ima menolak karena teleponnya juga mati. Ima pikir itu dari orang yang tidak penting. Kemudian ponsel ibu berdering lagi. Tapi tetap ibu dan Ima lebih memilih tidur karena takut mengambil ponselnya. Keesokan paginya, ketika mengecek ponsel, ternyata tidak ada panggilan satupun malam itu. Jadi siapa yang berani mainkan ponsel ibu? Setelah itu, sore harinya Ima sedang asyik nonton TV bersama ibunya. Kemudian ada suara aneh. Terdengar kretek-kretek dari dapur, seperti ada yang buka tutup tempat beras. Kemudian ibu berbicara seperti memperingatkan. Sokre, sericing di dioma. Tapi ulah ngeganggu. Jika diartikan kurang lebih, boleh diam di sini, tapi jangan mengganggu. Akan tetapi, suara aneh itu justru semakin keras. Ima dan ibu pun langsung berlari ke kamar ketakutan. Tapi akhirnya, mereka justru tertawa karena melihat tingkah laku sendiri yang bisa dibilang lucu. Suara itu berhenti dan disusul suara siulan. Arah suara dari ruang TV. Siapa yang bersiul? Padahal hanya berdua di rumah. Singkat cerita, karena beberapa hal dan lainnya, keluarga Ima memilih pindah rumah dan menjual rumah itu. Setelah seharian packing barang-barang untuk pindahan, Ima tidur di kamar 2 bersama ibunya. Sedangkan ayah tidur di kamar 1 sendirian. Malam itu,
Pukul 11, tiba-tiba ada suara seperti pilok yang dikocok-kocok di ruang TV. Ibu Ima pun langsung membangunkan Ima, mengajak untuk pindah ke kamar satu karena suaranya berulang semakin keras. Saat keluar kamar ingin pindah ke kamar satu, tiba-tiba toples yang sudah dibereskan di dalam keranjang besar berhamburan seperti dilempar. Dan benar saja, keesokan harinya berantakan sekali. Seolah mereka seperti memberikan salam perpisahan pada Ima dan Ibu. Lebih lanjut, kabarnya rumah tua tersebut sudah dibeli oleh seorang pengusaha. Rumah itu tidak ditempati untuk tinggal. Sesekali dipakai hanya untuk rapat. Rumah jadi terlihat tidak terawat dan semakin menyeramkan. Dan baru-baru ini, Ima dapat kabar dari temannya yang kebetulan tinggal dekat dengan rumah Ima yang lama. Suatu hari, kakeknya, sebut saja Aki, sedang mencari belut di sawah. Ceritanya, ketika Aki merasa capek dan beristirahat di depan rumah kosong, yang bekas rumah kosong Ima, Aki selanjuran sambil nyender dan sesekali topinya dikipas-kipas. Tiba-tiba Aki dikagetkan dengan kepala yang tiba-tiba muncul dari kamar tamu, seolah sedang memastikan ada siapa di depan rumah. Aki merasa heran. Rumah kosong, tapi ada orang. Selang beberapa menit, Aki melihat seorang wanita keluar dari kamar satu, lari kecil menuju dapur. Sontak saja, Aki kaget dan tidak berpikir ke hal mistis. Yang Aki takutkan ada yang melakukan tindakan mesum di dalam. Kemudian Aki melaporkan ke tetangga yang memiliki usaha bengkel. Kebetulan sang tetangga dititipi kunci pintu belakang rumah tersebut. Kemudian mereka masuk untuk mengecek ke setiap ruangan, akan tetapi tidak ada siapa-siapa. Duh, benar-benar ini rumah angker banget, kata bapak pemilik bengkel. Dan begitulah cerita rumah tua yang sempat ditinggali Ima dan keluarganya. Ima dan keluarga kini sudah hidup aman dan damai di rumah barunya. Pesan yang kita ambil adalah dimanapun kita berada, pasti selalu ada saja mereka. Bagi teman-teman yang punya cerita misteri, bisa kirim ke saya atau tulis email kalian di kolom komentar. Terima kasih dan selamat malam, selamat istirahat.